Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya anak-anak ustazah pada pertemuan kali ini? Semoga antum dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk materi kita pada pertemuan kali ini yaitu potensi sumber daya alam. Untuk lebih jelasnya, silakan anak ustazah perhatikan slide yang berikut ini. Sebelum kita masuk kepada penjelasannya, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, siswa mengetahui pengertian sumber daya alam. Yang kedua, siswa mengetahui jenis sumber daya alam. Yang ketiga, siswa mengetahui manfaat sumber daya alam itu sendiri. Nah, kita masuk pada slide yang pertama, yaitu sumber daya alam tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia di bumi. Setiap aktivitas selalu membutuhkan sumber daya alam. Betul kan penjelasan ini? Kemudian, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam dan apa saja sumber daya alam itu? Nah, mari perhatikan slide yang berikut ini. Pada slide yang berikutnya, di sini ustazah akan bahas pengertian dari sumber daya alam itu sendiri. Nah, pada slide sebelumnya, ustazah janjikan untuk membahas apa yang dimaksud dengan sumber daya alam itu tadi. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sesuatu itu seperti galian atau bahan tambang, hasil hutan, dan kekayaan alam lain di suatu tempat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia banyak. Nah, ini adalah pengertian dari sumber daya alam itu sendiri. Kemudian kita masuk ke poin kedua, jenis-jenis sumber daya alam. Yang A, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, di mana sumber daya alam jenis ini dapat dikembalikan persediaannya. Sumber yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kebalikan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya ada batu bara, gas bumi, dan minyak bumi. Nah, itu adalah contoh dari kedua jenis sumber daya alam. Kemudian kita lanjut ke poin ketiga, yaitu ada manfaat sumber daya alam. Nah, di sini manfaat sumber daya alam yaitu yang pertama sumber energi dan bahan bakar, misalnya minyak bumi dan sinar matahari. Kemudian yang kedua memenuhi kebutuhan manusia dan hewan, misalnya hewan dan tumbuhan. Kemudian yang ketiga untuk tempat tinggal, misalnya pepohonan. Yang keempat menjaga keseimbangan alam. Dan yang kelima menyuplai oksigen atau tumbuhan. Dan yang keenam ada cadangan devisa negara. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi sumber daya alam. Semoga apa yang ustazah sampaikan tadi bisa dimengerti oleh anak ustazah semua. Ustazah tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.